Bagi kamu yang sudah pernah ke luar negeri atau kalau misalnya belum, mungkin pernah nonton di TV gitu ya, gimana situasi border, pengecekan di bandara. Nah, di sini saya akan membahas, apa saja sih pengecekan bandara yang ada di Australia ketika teman-teman mendarat ya, dari pesawat dari Indonesia ke Australia. Keep watching. Sebelum kamu mendarat di bandara di Australia, kamu akan diberikan yang namanya incoming passenger card ketika kamu masih di dalam pesawat oleh cabin crew. Nah, apa itu incoming passenger card? Itu adalah kartu di mana kamu mengisi identitas kamu dan juga barang apa saja yang kamu bawa. Nah, barang apa saja yang tidak kamu bawa, dan yang mesti dideklar, itu pernah saya bahas tuntas ya di video ini. Jadi ketika kamu masih bingung nih, ketika kamu packing, kamu bisa menentukan barang apa saja yang kamu bakalan bawa, tapi di-declare barang yang tidak boleh dibawa gitu ya pastinya, dan yang boleh dibawa gitu ya. Jadi itu pentingnya gitu ya, kita mengetahui hal itu. Nah, setelah itu kamu isi di pesawat ya, kamu udah yakin nih jawabannya apa. Dan kemudian kamu bisa bawa itu card dan kamu turun ke pesawat setelah mendarat di bandara dan kamu bisa tunjukin itu nantinya. Nah, tapi kalau kamu nggak yakin jelas gitu ya, ada pertanyaan yang kamu nggak ngerti jawabannya apa, kamu bisa tanyakan ke petugas bandara di border ya, karena biasanya incoming passenger card itu dibagikannya setelah akan landed ya. Jadi pastinya kita harus apa ya, bangku pesawat itu harus diluruskan gitu ya. Kita juga siap-siap untuk landed gitu ya. Jadi kalau bertanya sama cabin crew, biasanya mereka akan busy gitu ya di saat itu gitu. Dan baiknya ditanyakan ke petugas border ketika kita di bandara dan kemudian nanti bisa diarahkan gitu gimana. Kalau misalkan nggak tahu jelas gitu ya. Jadi lebih baik kita ngisinya benar, kita bertanya daripada kita salah dan kemudian didenda gitu ya. Nah, oke, kemudian ketika kita turun dari bandara, situasi yang kedua itu teman-teman bakalan antri. Antriannya itu yaitu kita urusin paperwork dulu gitu ya. Jadi kita nggak yang ambil bagasi dulu terus antri gitu, nggak. Kita lewatin yang namanya border gitu. Nah, ini tergantung situasi. Kalau misalnya teman-teman punya paspor Australia, itu teman-teman akan diarahkan ke antrian yang khusus untuk Australian. Biasanya lebih kosong ya, lebih lowong ya, karena apa namanya, lebih banyak foreigners yang datang ke Australia gitu. Dan jadi teman-teman bisa bergabung ke situ. Atau kalau misalnya teman-teman punya jenis paspor tertentu seperti Japanese misalnya, teman-teman bisa bahkan isi-isinya di mesin-mesin digital yang tersedia di border Australia. Nah, tapi kalau untuk pastinya untuk paspor ijo untuk Indonesia, kita antri dengan paspor lainnya gitu ya, bahkan dengan Korea, dengan yang lainnya lah gitu. Kita antri dan antriannya lebih panjang. Ini tergantung situasi sih. Kalau di Sydney pastinya lebih rame pengunjung ya. Mungkin kalau di tempat-tempat lain kayak di Darwin atau di Brisbane nggak sebanyak yang ada di Sydney gitu ya. Ini situasi yang saya tahu di bulan Agustus ya 2023. Jadi pada saat itu saya jalan-jalan ke luar negeri dan di situ rame banget gitu ya situasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak pemegang paspor Australia, tapi misalnya suami atau istri itu Australian, itu teman-teman nggak usah antrinya misah gitu. Jadi teman-teman bisa ikut sama pasangannya gitu, atau bisa ikut sama si keluarganya, ibunya misalnya punya paspor Australia atau bapaknya gitu, ikut aja gitu. Jadi satu keluarga walaupun beda paspor, jatuhnya family ya. Atau family visa, bukan family visa sih, maksudnya family document lah gitu intinya. Nah, tentunya akan memudahkan teman-teman juga gitu, karena antriannya kan pasti nggak sebanyak yang foreigners gitu kan. Nah, ketika antri itu,
Ya, situasinya teman-teman harus menyiapkan nomor satu itu visa. Visa apa saja yang, maksudnya visa apa yang teman-teman bawa gitu di Australia. Apakah misalnya kayak student gitu ya, baru datang ke Australia, atau WHV baru datang gitu ya, atau sekedar hanya jalan-jalan aja. Jadi teman-teman siapkan visanya, dan sebenarnya walaupun segalanya ini digital, kita bisa liatin pakai handphone gitu ya, tapi baiknya gitu ya untuk print out dokumen yang penting seperti visa, karena ya kita mana tahu ya HP kadang-kadang bisa lowbat atau nggak bisa diakses gitu ya. Jadi sebaiknya selain punya yang digital, kita juga punya print out-nya. Nah, kemudian teman-teman juga sebaiknya print out yang namanya paspor ya, fotokopinya gitu di lembaran gitu. Jadi ya siapa tahu gitu ya, just in case gitu kan. Nah, ketika teman-teman antri, itu ada kayak misalnya teman-teman udah di antrian yang paling pertama gitu ya. Teman-teman udah siapin paspor yang asli, yang fotokopi misalnya kalau dibutuhkan gitu ya. Kemudian visanya gitu ya, dan lainnya yang perlu diperlukan gitu ya. Kalau seandainya teman-teman jadi turis, teman-teman mesti siapin juga di mana tinggalnya gitu ya, bakalan kemana, terus bakalan berapa hari, tiket pulangnya mana gitu, untuk membuktikan kalau teman-teman itu genuine gitu ya, karena tentunya sebelumnya gitu ya ada catatan atau record orang-orang Indonesia yang bekerja secara ilegal dengan menggunakan visa turis, sehingga kita diperlukan gitu ya, kalau memang menjadi turis ya jadi turis aja gitu. Jadi memang diperlukan dokumen yang seperti itu, jaga-jaga kalau ditanya sama petugas border. Nah, ketika itu ada mesinnya, teman-teman harus scan paspor, kemudian scan kayak foto sidik jari kayak gitu. Kemudian teman-teman akan bertemu tatap muka dengan petugas border. Nah, biasanya teman-teman akan ditanya, ya kira-kira kalau nggak terlalu kompleks, mungkin cuma 1 atau 2 menit per orang, tapi kalau kompleks mungkin akan dipertanyakan lebih lanjut dan dicurigai bahkan gitu ya. Jadi untuk mempercepat, teman-teman bisa siapin itu semua di tangan, di satu kayak file gitu ya, kemudian tinggal dikeluarin aja kalau diperlukan. Nah, biasanya yang paling dipertanyakan itu kalau teman-teman turis gitu, karena ya turis itu tadi bakalan dipertanyakan apakah bakalan pulang lagi ke negaranya atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan student atau WHV biasanya ditanya, kamu akan tinggal di mana, stay di mana gitu ya. Terus kemudian kalau kuliah ya kuliahnya di mana gitu. Jadi bisa jawab aja semuanya dan bawa dokumen yang relevan. Kalau seandainya kamu kuliah, kamu mungkin bisa bawa statement kalau kamu diterima enrollment di tempat tersebut gitu ya, di universitas atau di kampus tersebut. Jadi bawa dokumen yang lengkap, yang nggak perlu banyak dan nggak penting semua gitu. Maksudnya bawa yang lengkap tapi semuanya relevan gitu. Kemudian kalau kamu oke, kalau kamu cocok, pintu dibuka, akses dibuka, kemudian kamu collect apa bawaan kamu ya kayak bagasi gitu, koper, jadi disesuaikan dengan nomor pesawatnya gitu. Jadi nomor pesawatnya apa, terus nanti lihat di screen ada di mana nih koper saya gitu kan. Jadi tinggal di pick up kopernya, dan kemudian di situ biasanya udah di luar ya situasinya. Nah, ketika di luar itu teman-teman bisa menentukan bakalan naik apa dari bandara untuk ke tempat-tempat yang dituju gitu ya. Nah, sebelumnya saya pernah bikin video mengenai gimana sih caranya ya, atau opsi apa saja yang bisa dipilih ketika teman-teman baru mendarat di bandara, tapi ini di Sydney ya. Jadi teman-teman bisa naik kereta atau naik Uber atau misalkan naik bus dan kereta gitu ya. Itu ada semua di video yang itu ya. Yang ini maksudnya. Nah, setelah itu
prosesnya sudah selesai gitu ya, karena sudah tidak diberlakukan yang namanya pengecekan yang dulunya harus dilakukan. Bahkan masker aja kita udah sangat bebas gitu ya, dari bahkan dari 2022, dari tahun lalu, dari 2021 bahkan juga udah lumayan lepas-lepas gitu kan. Jadi ya begitulah prosesnya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai sini. Saya doakan semoga teman-teman bisa berhasil ya. I wish you a good luck gitu ya, untuk bisa lancar gitu ya prosesnya menuju Australia. Oke deh, see you in another videos. Bye.